pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan, negara yang membereskan soal ketidakadilan. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Partai, Syahrin Hamid menyatakan harapan agar Anies Rashid Baswedan kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Berikut kita akan lihat bagaimana hal baru dari Anies Baswedan dengan dibentuknya PGR, Partai Gerakan Rakyat. Bagaimana kiprah Anies Baswedan ke depan? Kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim kepada semua, yang merangkul dengan perasaan cinta, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya, agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan, terhimpit. Karena itu pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan, negara yang membereskan soal ketidakadilan. Itulah salah satu potongan video Anies Baswedan di saat menjadi capres di tahun 2024. Kita melihat bahwa Anies Baswedan itu punya retorika yang baik. Dan orang yang punya retorika yang baik itu juga memiliki isi otak yang baik. Artinya bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Tetapi kalaupun Anda cerdas, integritas Anda baik, retorika Anda jempolan, tetapi itu tidak serta-merta menjadikan kita sebagai seorang pemimpin. Karena secara umum saya melihat pemilihan itu biasanya tidak diletakkan pada hal itu secara umum. Kalaupun ada pihak yang meletakkan bahwa karena integritasnya kita dukung, karena kecerdasannya kita dukung seseorang untuk menjadi pemimpin, karena retorikanya yang baik sehingga kita menjadikan pemimpin, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi itu mungkin hanya sebagian. Tetapi secara garis besar yang menang biasanya adalah yang menguasai sistem, yang biasanya yang incumbent, karena itu menguasai banyak perangkat, itulah yang biasanya yang menang. Sehingga di tahun 2024 itu Anies Baswedan kalah. Tapi kalau kita bicara kontes tahun 2024, yang menang itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo juga bukan orang yang sembarangan, punya pengalaman di militer, punya juga pengalaman menjadi Menteri Pertahanan, dan beliau juga adalah pembaca yang handal dan punya rencana-rencana yang mulia. Ya, salah satunya adalah memberantas korupsi. Namun yang saya mau sampaikan sesungguhnya adalah bahwa sepintar apapun Anda, sehebat apapun retorika Anda, sehebat apapun ceramah Anda, kampanye Anda, itu biasanya tidak menjadi ukuran, karena suara yang benar itu kalah dengan suara mayoritas. Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri menjadi partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Deklarasi tersebut dilakukan dalam rapat kerja nasional pertama Gerakan Rakyat yang digelar di Hotel Arya Duta Jakarta pada Minggu 18 Januari 2026. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Partai, Syahrin Hamid menyatakan harapan agar Anies Rashid Baswedan kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini ancang-ancang ya bahwa Anies Baswedan di tahun 2029 akan maju lagi dengan dibentuknya Partai Gerakan Rakyat ini, yang awalnya adalah Gerakan Rakyat hanya adalah
ormas organisasi masyarakat yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik, dan yang akan diusung nanti adalah Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dan ini sangat mungkin partainya lolos, karena kita tahu bahwa Indonesia itu menganut multi partai, artinya pemilihan itu bisa diikuti oleh lebih dari 2 partai, tidak sama dengan Amerika yang hanya 2 partai, yaitu 2 partai. Sehingga yang sering kita dengar adalah Partai Republik dengan Partai Demokrat. Kalau bukan Republik yang menang, ya Republiknya, ya Demokrat yang menang, seperti itu. Dan kita multi partai, artinya banyak partai, dan sepanjang sejarah kita ini pernah mengikuti dengan partai terbanyak di tahun 1999 dengan 48 partai. Bahkan waktu itu 141 yang mendaftar di KPU, tetapi yang lolos dari verifikasi hanya 48. Menurut Syahrin, keinginan tersebut berangkat dari cita-cita menghadirkan Indonesia yang lebih adil dan makmur melalui kepemimpinan nasional yang berpihak kepada rakyat. Pernyataannya itu pun menuai tepuk tangan dari para undangan yang hadir. Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Syahrin mengatakan, lahirnya Partai Gerakan Rakyat merupakan ikhtiar politik untuk menghadirkan alat perjuangan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia menyebut partai ini dibangun dari semangat kolektif anggota Gerakan Rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, deklarasi ini menjadi momentum bersejarah karena Partai Gerakan Rakyat hadir sebagai alternatif kekuatan politik yang lahir dari masyarakat biasa dan kelompok akar rumput. Syahrin menegaskan, Gerakan Rakyat ingin menghadirkan partai yang mendengar dan betul-betul memperjuangkan kehendak rakyat. Ini tentunya adalah hari yang sangat bersejarah buat kita. Sebuah hari di mana kerinduan terhadap sebuah kekuatan politik alternatif, sebuah kekuatan partai politik alternatif, sebuah alat perjuangan alternatif yang lahir dari orang-orang kecil, yang lahir dari orang-orang biasa, yang lahir dari saudara-saudara yang datang jauh dari ujung Aceh, saudara-saudara yang datang jauh dari ujung timur Papua, saudara-saudara yang datang lewat lautan, hingga ada yang baru tadi subuh tiba di lokasi ini, saudara-saudara yang datang dengan bis-bis. Pidato dari Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat ini, Syahrin Hamid, seolah menunjukkan bahwa kami ini sudah terbangun di seluruh pelosok di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari masyarakat biasa sampai yang tertinggi itu adalah Anies Baswedan. Nah, biasanya partai yang punya sosok besar di belakangnya itu rata-rata menuai keberhasilan. Hanya saja yang beda itu, yang unik adalah partai PKS yang benar-benar kader murni yang sangat loyal sehingga tetap eksis di parlemen. Walaupun sebenarnya kita tahu ada cendekiawan yang hebat di belakangnya seperti Hidayat Nur Wahid, dan PKS itu kan dibangun dari orang-orang intelektual waktu itu. Tetapi rata-rata partai yang lain itu, kita lihat Demokrat ada SBY, kemudian PDIP ada Megawati, lalu kemudian PKB ada Caimin, sebelumnya adalah ada Gus Dur di situ, ada Nasdem, ada Surya Palonya, dan yang lain-lain. Ketika partai ini menjadikan
Anies Baswedan sebagai role model, sebagai pemimpin tertingginya, bisa saja partai ini mengalami kesuksesan, bisa saja ya. Ini prediksi-prediksi berdasarkan histori, berdasarkan apa yang saya lihat selama ini pendapat pribadi saya. Saudara-saudara semua hadir di sini dengan satu semangat, satu tekad yang bulat bahwa kita ingin hadir alat perjuangan yang betul-betul berpihak pada kepentingan dan kehendak rakyat. Sarin kemudian menceritakan bagaimana awal berdirinya partai politik ini. Menurutnya, berdirinya Gerakan Rakyat menjadi partai politik telah melalui proses panjang sejak tahun 2023. Gerakan ini bermula dari perkumpulan, kemudian menjadi organisasi kemasyarakatan, hingga akhirnya menetapkan diri sebagai partai politik di awal tahun 2026 melalui Rakernas. Sebagai informasi, keputusan Gerakan Rakyat bertransformasi menjadi partai politik diambil melalui musyawarah dalam rapat kerja nasional pertama Gerakan Rakyat yang digelar sejak Sabtu 17 Januari 2026. Pimpinan sidang Rakernas Gerakan Rakyat Muhammad Ridwan mengatakan keputusan tersebut disepakati secara mufakat dalam sidang pleno yang berlangsung pada hari kedua Rakernas. Seluruh peserta sepakat mendirikan partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Ridwan menjelaskan, Gerakan Rakyat meyakini perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat membutuhkan langkah politik yang terorganisasi, terstruktur, dan berkelanjutan. Karena itu, jalur partai politik dipandang sebagai alat perjuangan yang strategis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam Rakernas yang sama, Gerakan Rakyat juga menetapkan Zahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Berkumpul dan berserikat di negara ini itu dijamin oleh undang-undang. Jadi silahkan yang mau buat partai politik, silahkan yang mau buat organisasi yang lain yang tujuannya pasti baik. Sama juga mungkin dengan partai ini, tujuannya pasti baik, membangun Indonesia menuju peradaban yang lebih baik, membangun Indonesia mewujudkan cita-citanya, itu masyarakat yang adil dan makmur. Semua partai berharap itu, walaupun perjalanannya kadang mungkin lama baru bisa tersampaikan, atau kadang juga ada yang jatuh dalam perjalanannya, tidak lagi menjadi partai politik, tidak lagi lolos verifikasi KPU. Dan sesungguhnya kami merekam video ini itu hanyalah untuk mengetahui kondisi perpolitikan di Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia tidak ada salahnya mau mengetahui kondisi terkini perpolitikan Indonesia. Sebagai orang yang punya niat untuk memberi edukasi, berpartisipasi dalam sebuah pembangunan, maka mengetahui kondisi perpolitikan itu sangat wajar. Tidak ada maksud menjatuhkan, tidak bermaksud juga mengangkat. Kalaupun Anies Baswedan menjadi presiden di masa yang akan datang, ya no problem. Intinya dia berniat baik untuk membangun. Saat ini kita pun dukung Pak Prabowo menjadi presiden untuk menuntaskan segala cita-citanya yang sangat mulia itu. Karena itu hasil demokrasi kita, hasil cara negara kita melahirkan pemimpin yang kita akui secara bersama-sama sifatnya konstitusional begitu. Mari bantu subscribe channel ini, semoga bisa memberi manfaat lebih baik di masa yang akan datang.